Hai adik-adik semua, selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data ya. Kalau yang kemarin mengenai ukuran pemusatan data pada data tunggal, kalau yang sekarang ukuran pemusatan data yang dikhususkan pada data kelompok. Seandainya saya punya contoh di sini mengenai daftar distribusi frekuensi dari berat badan sekelompok siswa. Seperti ini intervalnya. Kemudian ini frekuensinya. Lalu bagaimana kita menghitung jenis-jenis ukuran pemusatan data? Kita lanjutkan ya. Oke, yang pertama adalah mengenai rata-rata dulu. Ya. Rata-rata alias means dalam bahasa Inggrisnya, atau yang kalau simbol penulisannya ditulis sebagai X bar seperti ini ya. X bar di sini rumus umumnya adalah sigma. Nah, sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini maksudnya apa sih? Apa sih maksudnya sigma ini? Nah, sigma ini maksudnya adalah total. Ya, simbol dari total. I sama dengan 1 itu maksudnya dari X ke I. I-nya dimulai dari 1, X1, X2, X3 sampai X ke N. Makanya batasnya dari 1 sampai N. Entah N-nya ini ada berapa. Seperti itu ya. Kemudian rumusnya adalah XI kali frekuensi ke I. I di sini maksudnya indeks ya. I makanya tulis dengan I kecil di pojok kanan bawah seperti ini. Ini juga seperti itu. I menyatakan urutan saja, data urutan kesekian. Lalu ini dibagi dengan N. Sorry ya, kalau penulisan semenipernya di sini berarti sama dengannya di sini, sejajar sama tanda per. N ini adalah total dari frekuensi keseluruhan. Nah, dalam hal ini, dalam seperti data yang di atas ini, saya kotakkan dulu ya. Oke, data yang di sini, yang mana disebut sebagai N? N ini adalah total dari frekuensinya. Jadi N-nya di sini berapa? Bisa kalian hitung? 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25 tambah 20 tambah 10 adalah 100 ya. Oke, N-nya 100. Lalu bagaimana menghitung XIF ini? Nah, XI ini maksudnya adalah nilai tengah dari masing-masing interval. Ya. Contohnya, misalnya pada interval pertama 40 sampai 44, maka XI-nya berapa? XI-nya bisa kita buatkan tambahan kolom di sini khusus untuk XI ya. XI-nya berapa sih? Dihitung ya. 40, 41, 42, 43, 44. Jadi nilai tengahnya adalah 42. Seperti ini. Lalu di antara 45 sampai 49, berapakah nilai tengahnya? 45, 46, 47, 48, 49. Jadi nilai tengahnya adalah 47. Sama ya untuk interval yang ini adalah 52. Kalian bisa lihat polanya di sini 42 ke 47, kemudian 47 ke 52. Ada pola yang konsisten nggak sih di sini? Ya benar ya, selalu bertambah 5. Jadi selanjutnya kalian bisa tambahkan 5, tambahkan 5, dan tambahkan 5. Jadi 52 tambah 5, 57. Tambah 5 lagi, 62. Tambah 5, 67. Nah, untuk memastikan bahwa XI-nya ini sudah akurat, kalian bisa cek yang terakhir 67. Benar nggak 67 itu ada di interval, berada di tengah-tengah interval 65 sampai 69. Iya, benar ya.
67 ini benar merupakan titik tengah dari 65 sampai 69. Ini maksudnya XI. XI itu maksudnya kalau X1 berarti nilai tengah data pertama 42. Kalau X2 data nilai tengah yang kedua. Seperti itu seterusnya. Itu. Oke. Karena ini harus dikalikan dengan FI alias frekuensi ke I. Ini namanya FI ya. Yang ini nama lainnya adalah FI. Ya sudah, kita buatkan kolom lagi dong. Kolom apa? Yaitu perkalian antara XI dengan FI. Gitu. Jadi kita kalikan hasil yang ada di kolom ini dengan dia, ini dengan ini dengan itu dengan itu dengan itu dengan itu. Sehingga nanti kalian dapatkan di sini 420. Kemudian 15 kali 47 705. Yang ini 1040. Yang ini 1425. Yang ini 1240. Dan yang ini 670. Nah, kan kita sudah dapat yang ini ya, kolom XI kali FI. Karena yang kita perlukan adalah total dari perkalian yang ini, maka kita kita jumlahkan deh ini. Berapa sih totalnya ini, dan ini? Totalnya berapa? Totalnya inilah yang disebut sebagai sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N dari perkalian XI dengan FI. Inilah dia totalnya. Berapa sih totalnya? Totalnya kalian akan dapatkan 5.500. Bisa dicek sendiri ya. Oke, setelah dapat ini sudah kita punya, N-nya sudah kita punya, boleh dong kita bisa cari X-barnya. Berarti untuk data yang di atas, X-barnya bernilai 5.500 dibagi 100. Alias berapa dong? Coret. Berapa? 55. Inilah min-nya atau rata-ratanya. Bagaimana? Gampang kan? Oke, kita lanjut ke jenis ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu modus. Ingat-ingat definisi modus apa ya? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, kalau kita lihat di sini, siapakah kelas yang memiliki frekuensi terbanyak? Ayo, yang mana? Ya, yang ini ya. Kelas 55 sampai 59 memiliki frekuensi yang terbanyak, yaitu 25. Boleh kita tandai. Yang ini kita kasih tanda. Ini sebagai letak dari kelas modusnya, kelas modus. Oke, kita lanjut. Rumus umum untuk kelas modus, caranya adalah setelah dapat letaknya, pertama kita tentukan letaknya dulu ya. Letak kelas modus ada pada interval dengan frekuensi terbanyak. Nah, untuk menentukannya itu sudah tidak bingung kan kalian? Oke, ini baru letaknya saja. Sedangkan nilai modusnya sendiri kita bisa dapatkan dengan cara menghitung tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2. Nanti saya jelaskan apa itu D1 dan D2. Lalu dikali dengan panjang kelasnya. Ya, sesimpel ini. Nah, apa itu TB? TB itu apa sih? TB itu adalah tepi bawah.
tepi bawah dari kelas modus. Kita lihat kelas modusnya adalah 55 sampai 59. Yang dimaksud sebagai TB adalah batas terkecil interval kelas yang dimaksud. Batas terkecilnya kan adalah 55. Nah, batas terkecilnya itu kita kurangi lagi dengan 0,5. Jadi kita dapatkan TB-nya adalah 55 dikurangi 0,5. Jadilah dia 54,5. Itulah TB-nya. Ingat-ingat dilihat lagi, harus sesuai dengan kelasnya ya. Tidak boleh kita pakai interval yang ini atau ini. Sesuai sama kelas modusnya di mana. Oke, jelas ya? Untuk TB lah. Lalu D1, D2 dan D1 dan D2 itu apa? D1 itu artinya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti kelas modus kan ini nih frekuensinya 25. Selisih dengan kelas sebelumnya berarti dengan yang ini dong. Paham ya? 25 dengan 20 selisihnya berapa? D1 selisihnya adalah 5. Itulah D1. Paham ya? Oke, untuk D2 sebaliknya, selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, yaitu 25 kurang 20 lagi, itu 5. Paham ya? Ini kebetulan angkanya sama. Kalau angkanya berbeda tetap selisihnya antara kelas ini dengan sebelumnya, kelas ini dengan setelahnya. Sampun, kita dapat D1 sudah, D2 sudah. Nah, panjang kelas. Yang mana namanya panjang kelas? Kita kan perlu P lagi nih. Panjang kelas yang mana? Ini namanya panjang kelas ya, dihitung dari 55 sampai 59. Berarti 55, 56, 57, 58, 59. Ada berapa sih panjangnya? 5 ya. Jadi yang dimaksud sebagai P-nya di sini adalah 5. Oke, kita bisa tulis sini P-nya sama dengan 5. Panjang kelas. Ya, lengkap kan? Oke, sekarang kita bisa tentukan modusnya berapa dong? TB-nya 54,5 tambah D1-nya tadi kita dapat 5, D1-nya lagi 5, D2-nya 5. Lalu panjang kelasnya juga 5. Ini kebetulan sama semua. Cantik sekali angkanya ya. Oke, lanjut. Yang mana yang kita kerjakan dulu? Kalau operasinya bercampur seperti ini. Ayo, gak boleh keliru ya. Udah SMK, jangan sampai kalian gak salah ngitung cuman gara-gara gak ngerti konsep operasi campuran nih. Jadi yang mana yang duluan dipakai? Yang kalian hitung. Yang pertama adalah yang di dalam kurung dulu ya. Berarti yang ini dulu, seret. Nih, setelah itu baru perkaliannya, baru penjumlahannya. Jadilah hasilnya 54,5 tambah 5 per 10 kali 5. Ini boleh kita coret dong. 2. Jadilah dia 54,5 tambah 2,5. Berapa jadinya dong? 57. Sip. Pintar. Jadi modusnya adalah 57. Benar ya, 57 tuh ada di antara 55 sampai 59. Itu cara yang ngecek jawaban kalian yang terakhir ini sudah benar. Benar nggak jawaban kalian itu ada di interval yang dimaksud? Benar ya? Oke, itu tentang modus. Untuk ukuran pemusatan lainnya, saya lanjut di video berikutnya. Terima kasih.